Yang pertama ini saya akan bacakan, how do you first respond to the crisis? Ini karena ya kita lagi ada pandemik COVID ini, kita juga ingin tahu bagaimana startup-startup yang basisnya adalah IoT ini respond to crisis apa. Apakah ini sebuah blessing in disguise atau cara bisnis juga terdampak sehingga banyak yang harus dilakukan secara internal juga. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. How do you turn a crisis into an opportunity? How does a new normal mean to your business in IoT? Jadi mungkin dengan krisis ini, apakah kalian sebagai startup yang fokus in IoT industry memiliki opportunity baru nih? How does a new normal? Jadi bagaimana itu berarti ya terhadap bisnis kalian gitu. Mungkin dari Erwin dulu kali ya. Thank you, bro. How does new normal? Kalau menurut di point of view kami di Webdesk, kita selalu berprinsip untuk selalu optimis ya. Di balik setiap krisis, tentunya selain impact pasti ada opportunity yang bermunculan. Kalau di kami sendiri, opportunity itu termasuk salah satunya adalah problem baru yang lebih signifikan artinya bagi customer kami, di mana problem tersebut butuh problem solving yang tentu dengan analisa dan kreativitas kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan problem-problem tersebut untuk kita ubah menjadi satu pemecahan masalah yang lebih signifikan lagi untuk customer kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari sisi existing customer juga, tadi juga sepertinya tadi saya mention sebelumnya kalau ada beberapa yang seperti minta kelonggaran pembayaran, hal-hal seperti itu, kita juga selama itu masih di dalam kewajaran dan kemampuan kita juga support ke mereka sebagai satu bentuk customer support yang tentunya menurut kita akan meningkatkan nantinya customer lifetime dan customer loyalty ke kita ya, karena gimana pun kita juga harus antara Webdesk dengan customer kita selalu support dua arah sih, seperti itu. Oke, Kang mungkin bisa lanjut ke Adrian. Ya, untuk opportunity baru, luckily ada. Yang pertama tadi kita udah ngomong yang masalah di manufacturing yang industri agnostic. Itu yang it's a new opportunity buat kita, karena di situ kita ngelihat bahwa bahwa itu there's always a sunshine on the other side lah, the opportunity. Tapi yang mau di highlight itu more on ngelihat problemnya tuh gimana. Salah satu dari kita punya biggest client customer itu kan retail, malls. Jadi kita tahu malls tutup semua. So at the end of the day, buat kita lumayan beruntung itu adalah semuanya homemade, dari IoT sampai teknologi sampai belakang itu semua homemade. Jadi kita bisa shift pretty quick ya. So kita help our customer untuk see a problem in a different way sih. Sebagai contoh, retail customer kita itu mati, tapi ada satu retail customer yang malah hidup, seperti supermarket atau retail kayak convenience store, biar kena minimarket lah. Jadi itu yang kita cepat-cepat shift produk kita untuk ngelihat bahwa kita itu teknologi yang sama bisa di-apply ke mereka, yaitu untuk ngelihat monitoring seberapa rame sih tempat itu. Kalau mereka rame ya nggak boleh masuk. Jadi itu kita udah apply ke few supermarkets. Jadi itu kita looking at the
asking the different questions untuk retailers. Jadi ya memang yang malls ya udah ya lumayan mereka udah mulai ya mereka udah pusing, tapi yang itu we see the opportunity. Terus yang kedua itu melihat opportunity yang kedua adalah di mana touchless. Semua sekarang saling takut, high five aja udah takut. Everybody is doing a fist bump, elbow bump, and then a feet bump, whatever. Banyak kreasi-kreasi aneh-aneh gitu kan. So kita ngelihat kalau touch itu problem, we enrich our feature sih, lebih ke arah untuk yang lebih ke manufacturing sama yang pegawai restoran, yaitu untuk yang we call it sonic worker. Jadi itu untuk pekerja-pekerja. Jadi di mana mereka tuh pakai kita punya teknologi Soundwave untuk mereka supaya bisa langsung begitu mereka on the compound udah langsung ketahuan kalau mereka itu datang, udah oke. Itu yang kita lakuin. Jadi mereka udah nggak perlu touch, nggak perlu pencet-pencet finger lagi. Terus kemudian mereka ada app untuk bisa mulai di tracking, kan itu trackingnya bisa lewat IoT kecil yang kita pasangin IoT di tempatnya juga, mereka juga bisa bawa sebagai kayak name tag, atau di handphone mereka juga bisa track. So we also develop ya thanks to kemarin dari guidance-nya Bu Arya juga untuk itu kita develop contact tracing juga buat mereka. So basically kalau yang punya app itu di dalam satu tempat kalau saling deketan ya nggak boleh. Intinya kita ya teriak-teriak lah, jadi minggir gitu. So that's what we do. So we look at jadi it's a gimmick tapi it quite lumayan digigit lah. It lumayan digigit. They look at it as a solution untuk COVID. So we kinda try to challenge the problem lah, lebih ke sana sih. And then we try to make sure we shift as fast as possible. So I think that's the opportunity yang kita lihat sih. Now yes, kita sekarang eksekusi and looking to scale gitu aja sih. Oh, and one more thing, lupa ngomong. Problem di IoT, problem di IoT itu adalah one existing problem itu selalu kita yang pasangin dulu. Basically, apparently begitu kena COVID, it's not a good idea. One of the question I asked waktu di tim Prastia itu adalah, ya kita mau pasang ke pabrik orang, kita dikira virus, datang aja nggak boleh. Pakai APD pun nggak boleh, kita nggak boleh datang. We just sign like a Japanese company dan mereka sangat strict. So kita nggak boleh masuk. So what should we do? So we are developing an IoT yang mereka bisa self install. Basically we just give them a guidance, mereka self install. So we don't need to. It save a lot of cost from us. Kita tinggal mereka mau ngapain, kita phone in dari kita by call or by Kiskas Meet to untuk lihat requirement mereka, and then kita ship aja, kita kasih mereka ship, and then mereka tinggal kita kasih velcro, pasang sini gitu aja sih. So that saves us a lot of operation cost. Jadi so orang kita udah nggak perlu kesana lagi. So those are the next iteration sih yang kita lakuin sih. Gitu. Oke, thank you bro. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini saya mau lebih ke arah growth ya, lebih mengarah kepada sebagai IoT startup. What are the challenges? What is your challenge building IoT startup from the ground, from zero?